Oke, kita lanjut ke IDFT, itu inverse dari discrete Fourier transform. Nah, itu tanda-tanda pertanyaannya dia tuh minta IDFT itu adalah dia tuh minta ke time domain lagi, kembali ke domain terhadap waktu. Nah, di sini rumusnya mirip sama yang DFT. Cuma kalau DFT kan dari XK menjadi XN kan. Nah, kalau di IDFT itu kebalikannya. Dari XN, dari XK kita jadikan ke XN. Itu rumusnya X kecil, N kecil, sigma, rumusnya itu 1 per N besar, sigma N sama dengan 0 sampai N besar dikurang 1, XK dikali E pangkat positif J 2Pi per N besar dikali K dikali N. Nah, kalau di DFT itu dia nggak pakai 1 per N dan ini pakai min. Nah, ini untuk kalau IDFT. Cara kerjanya mirip, cara penyelesaiannya tuh mirip sama si DFT tadi. Ini untuk K-nya. K-nya itu kan poin-poin nih, 4 poin. 4 poin IDFT, berarti dia K-nya 4. Kalau misalnya 3 poin, berarti K-nya 3 dan seterusnya. Terus kita tengok di sini XK-nya itu XK sama dengan 1,0 1,0. Nah, 1,0 1,0. Oke, XN terus nah, berarti K-nya itu berarti dari 0, K-nya aja nih. K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, di sini tuh kebalikannya, inverse. Berarti di sini bukan K-nya yang 4, tapi N kecilnya yang 4. N kecilnya yang 4, K-nya yang 0, 1, 2, 3. Kemudian N besarnya itu sama berapa banyak jumlah sinyal yang kita punya nih. 1, 2, 3, 4. Berarti N besarnya itu ada 4. Oke, berarti tinggal kita substitusikan ke rumus. Ke rumus XN sama dengan 1/4, N besarnya 4, terus N sama dengan 0 sampai N kurang 1, N nya 4 dikurang 1 jadi 3. Kemudian XK dikali E J 2Pi, N nya 4 dikali K nya N kecilnya itu 4 nih. Berarti K 4. Nah, ini bisa dicoret. Jadi sisanya itu J 2Pi K. Nah, ini berarti bukan XN lagi, N nya kan 4. Nah, berarti ini jadi X4. Oke, sama kayak pengerjaan DFT tadi, kita cari satu-satu. Kita cari ketika K-nya 0, K-nya 0 berarti X4 sama dengan 1/4 X0 dikali E pangkat J 2Pi dikali K-nya itu 0. Ini kita dapat X0, K ketika nilai K-nya 0, maka XK-nya bernilai 1. Di sini 1/4 dikali 1 dikali E pangkat J 2Pi kali 0. Kalau kita dapat hasilnya itu 1/4. Oke, terus kita cari K sama dengan 1. Nah, karena K1 itu X4 sama dengan 1/4 dikali
X 1 E pangkat J 2 Pi kali 1. Nah, ini teman-teman. Kita tengok ketika ketika K-nya bernilai 1, K-nya bernilai 1, ketika K-nya bernilai 1, maka XK-nya itu bernilai 0. Nah, berarti ini XK ini 0 kan nilainya, jadi gak perlu kita cari lagi karena udah pasti hasilnya itu 0. Karena udah XK-nya 0, pasti ini hasil ketika K-nya 1 tuh, ini hasilnya semuanya 0. Jadi itu gak perlu kita cari, pasti hasilnya 0. Nah, kita lanjut ke ketika K-nya nilainya 2, berarti X4 sama dengan 1/4 X2 dikali E pangkat J2Pi dikali 2. Ini kita dapat hasilnya, kita tengok ketika K-nya bernilai 2, ketika K-nya bernilai 2, maka nilai XK-nya itu 1. X-nya 1/4 dikali 1 dikali E pangkat J4Pi. So, kita dapat hasilnya itu X4, ini X kecil ya. X4 itu 1/4 dikali E pangkat J4Pi. Nah, kalau kita hitung K ketika K nilainya 3, sini kan bisa kita tengok tuh. Ketika K nilainya 3, maka XK-nya nilainya 0. Itu nggak perlu kita cari, karena kalau udah 0 nilai XK nih, pasti nilai X4 ini bakal 0 juga. Maka bisa kita dapat hasil dari IDFT-nya itu adalah XN, kita jumlahin semuanya, sama dengan 1/4 ditambah ini 1/4 kali E pangkat J4Pi. Nah, ini jawabannya. Oke, itu untuk bab 7 tentang DFT. Kita udah selesai untuk bab 7. Itu cara jawabnya adalah pertama-tama tuh teman-teman tulis aja dulu rumus DFT. Misalnya dia nanya DFT nih, tanya DFT, tulis aja rumus DFT itu dulu. Tulis aja rumus DFT itu X K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N kurang 1 XN dikali E pangkat min J2Pi per N besar dikali KN. Tulis aja dulu, nanti baru baca soalnya. Yang poin-poin ini tuh berarti dia tuh K, ini XN, ini N-nya tuh berarti urutannya tuh 0, 1, 2, 3, itu N. Kalau N besar itu adalah berapa banyak ini suku-suku yang si XN ini. Ini ada 4, berarti N-nya nanti itu 4. Kalau misalnya angkanya nanti lebih dari 4, berarti dia sebanyak itu. Pokoknya N itu adalah berapa banyak suku si XN ini. Jumlah yang ada di sana. Nah, kemudian nanti hitung masing-masingnya. Hitung ketika N-nya itu 0, hitung ketika N-nya 1 sampai N-nya itu berapa misalnya. Nah, kalau dia minta IDFT, tulis aja dulu rumus IDFT itu 1/4. Nih, tulis aja dulu rumusnya. X K kali E pangkat J2Pi per N KN. Nah, kalau di IDFT itu N-nya itu jadi K di sini, K-nya itu jadi N di sini. Nanti baca-baca juga. Pokoknya yang mana K itu teman-teman udah tahu. Yang mana K, yang mana N untuk DFT sama IDFT teman-teman tahu. Ya tinggal baca aja soalnya, sudah tuh substitusikan ke rumus, terus cari masing-masing ketika N itu dengan 0 sampai seberapa banyak dia. Terus nanti setiap hasil-hasil N-nya itu tuh dijumlahkan. Dan itu hasil dari DFT maupun IDFT-nya.